Eee, Sebenarnya saya nggak ada niat untuk nge-blow up sih, lebih karena perasaan saya saat itu syok, kaget, spontan lah. Jadi, eee, itu pun juga saya posting sebentar aja sih, dan perlu diketahui saya juga mau diwawancara TV bukan karena, "Oh masalah kayak gini, mmm, mesti di-up di TV dan lain-lain." Saya sangat tidak ingin sebenarnya dari awal. Saya udah pernah menolak beberapa stasiun TV. Oh, kenapa? Oh, Kak. Mau ngaca dulu nih. Oh iya poni ya kayaknya. Sebelah kirinya rambut yang di bahu. Oke, udah nggak apa-apa. Yang penting rapi aja. Udah rapi? Oke, kita ulang aja ya. Oke. Oke. Jadi saya perlu meluruskan, makanya saya mau akhirnya diundang oleh stasiun TV yang sebenarnya dari hari Senin setelah saya posting itu saya langsung dihubungi banyak stasiun TV. Saya menolak semua awalnya, ternyata besokan harinya ini goes viral dan misleading, di mana orang-orang menganggap saya yang memviralkan, saya yang memblow up, padahal sebenarnya video ini dibuat oleh pihak si J dan diposting oleh pihak si J dulu gitu. Baru saya kaget karena saya dikirim oleh followers-followers saya. Lalu saya spontan untuk postingan itu gitu. Sebelumnya memang seperti itu kah pekerjaan suami atau kayak gimana sih Kak kalau boleh tahu? Saya tahu betul resiko pekerjaan suami saya. Dari awal sebelum saya menikah, kita sudah membuat komitmen. Jadi komitmen kita salah satunya adalah untuk menjaga satu sama lain di belakang kita dimanapun kita berada, sekaligus di tempat beliau bekerja, terutama ya, karena di tempat seperti itu pasti juga banyak yang mengenal suami saya dan saya sebagai seorang public figure juga hal yang tidak saya lihat bisa tersampaikan kepada saya. Makanya komitmen ini kita buat untuk menjaga rumah tangga kami. Kalau boleh tahu pekerjaan apa? Pekerjaan suami? Suami saya punya bar sih, kitchen bar and lounge gitu. Jadi, eee, memang saya sudah mencoba untuk mengerti selama ini sebagai suami saya yang bekerja seperti ini, yang kami rasakan juga sebagai suami istri untuk saling mengerti satu sama lain sampai hari ini. Tapi Kakak sendiri setelah tahu gitu kalau misalkan ada skin touch gitu ya, Ya, itu seperti apa sih Kak? Apa langsung hubungin suami atau seperti apa? saya tahu itu pas bangun tidur ya. Postingan itu ternyata sudah ditayangkan di story-nya si J ini, selama 24 jam. Dan saya baru tahu hari Senin pagi saat bangun tidur, saya benar-benar kaget, emosi, di mana saya memang sedang ada problem internal bersama suami saya yang sebenarnya saya tidak mau menceritakan ini gitu loh. Saya pun tidak pernah menceritakan ini di ranah publik gitu. Karena adanya masalah ini banyak orang yang mempertanyakan, banyak orang yang mengira saya tidak menjaga suami saya dengan benar. Saya dianggap tidak menjaga martabat keluarga saya. Masa suaminya dipegang seperti itu sih dan dipublish di media sosial gitu. Masakah saya sebagai seorang istri bisa menerima hal itu? Sedangkan ini merusak dan menghancurkan harga diri saya sebagai seorang istri yang selama ini sangat menjaga rumah tangga kami dengan nama baik keluarga kami demi anak-anak kami. Tapi kakak sendiri kenal sama si email ini? Nggak kenal saya, tapi saya tahu dia pernah datang ke tempat suami saya dan suami saya cerita, saya tidak pernah masalah gitu selama ini. Tapi suami sendiri kenal sama email sendiri? Kenalnya di tempat kerja suami saya sih, jadi bukan kenal dekat dari dulu atau gimana, enggak sih. Oh gitu. Mhm. Setelah adanya mungkin bisa dibilang masalah seperti ini gitu. Sebelumnya masih berkomunikasi kah dengan suami atau tidak? Eee, dari adanya video itu sebenarnya kita tidak berkomunikasi selama 10 hari. Dan ini sebenarnya memang problem internal saya. Saya memang tidak ada berniat untuk
menceritakan, tapi karena ini sudah jauh misleading semuanya, dianggap karena masalah ini aja terlalu berlebihan, padahal sebenarnya masalahnya bukan itu saja gitu. Ini sangat-sangat, menyangkut banyak hal, terutama antara komitmen saya dengan suami, itu yang paling penting. Oke. Udah berapa lama Kak kalau boleh tahu berumah tangga? Hampir 2 tahun. Oh, baru ya berarti ya. Ya, masih baru, justru itu memang saya tahu dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya kerikil-kerikil gitu, dan selama ini saya tidak pernah memposting masalah saya dengan suami saya, selama saya menikah. Menyikapinya seperti apa sih Kak ketika tahu gitu kalau misalkan ini viral seperti itu hingga akhirnya kan nggak komunikasi selama 10 hari juga gitu ya. Apa sih yang Kakak sikapi gitu dari masalah ini gitu? Saya sempat kasih lihat video itu, saya kirim video yang dikirim oleh, follower saya ke suami saya. Tapi sepertinya, suami saya menganggap ini hanyalah karena dia mengundang si J ini, lantas dianggap itu adalah hal biasa. Padahal komitmen kita berdua, kita yang tahu. Di sini saya tidak berniat untuk menjatuhkan suami saya. Sekali lagi saya ingin justru menjaga rumah tangga kami dari pergunjingan orang tentang masalah disentuh oleh si J ini gitu loh. Bagaimana saya sebagai istri tidak berbuat apa-apa. Saya dianggap membiarkan hal ini gitu, di mana ini mencoreng harga diri keluarga saya. Bagaimana kalau anak-anak saya lihat dan keluarga saya semuanya terluka. Nah, udah sempat komunikasi kah ke suami sendiri? Sempat ada, cuma saya tidak merasa itu sebuah komunikasi untuk saat ini. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Eee Apa tanggapan di beliau hanya sekedar ya biasa aja gitu? saya tidak tahu ya, saya tidak tahu itu semua. Saya hanya berdoa aja gitu yang terbaik. Oke. Kalau dari keluarga sendiri Kak, kalau boleh tahu itu seperti apa tanggapannya setelah mungkin viral gitu Kak masalah ini di media sosial? Malu sih sebenarnya ya, ada rasa malu juga bagaimana, suami saya disentuh seperti itu dan dipertontonkan oleh orang lain dan sampai ke saya. Tapi jatuhnya saya yang harus menanggung, eee, bebannya dan omongan orang terhadap saya, seakan saya yang memviralkan ini, yang menyebarkan video ini. Jauh sebelum saya posting, orang-orang sudah memperbincangkan ini, di mana saya dianggap sebagai istri tidak berbuat apa-apa. Dan sekarang saat saya melakukan sesuatu, saya juga tetap akan salah pasti pada beberapa orang yang menganggap hal ini adalah biasa. Oke. Nah, tapi sebelum menikah kalau boleh tahu Kak, tahu nggak sih karakter sang suami ini seperti apa gitu? Sebelum menikah, sebenarnya kita itu benar-benar tidak terpisahkan ya, berdua tuh selalu bersama, kemanapun bareng terus. Jadi bagi saya 10 hari tidak bersama suami itu, saya tuh benar-benar berusaha untuk berpositif thinking kepada suami saya selama di luaran dia bagaimana. Dan selama 10 hari itu bergumul dan saya benar-benar berharap, suami saya dan saya bisa introspeksi diri, ternyata yang saya dapati adalah video ini. Yang seperti saya bilang komitmen kami salah satunya adalah tidak boleh salah satu di antara kami itu disentuh oleh orang lain gitu, apalagi sampai posting, ditayangkan di sosial media, ditonton oleh banyak orang dan orang yang memposting itu adalah orang yang cukup terkenal. Nah, selama 2 tahun menikah, mungkin seperti apa sih keseharian kakak dengan suami gitu? Apakah memang baik-baik saja atau seperti apa gitu sikap dari sang suami sendiri gitu? Hubungan saya dengan suami saya itu biar antara saya dengan suami saya. Saya tidak pernah membuka itu dengan publik karena tidak perlu. Tujuan saya di sini hanya untuk meluruskan yang masalah si J ini aja. Karena selama ini yang saya lakukan seperti dari awal hingga hari ini, ingin menjaga nama baik keluarga saya. Kalau boleh tahu anak ada berapa kak? Anak ada 2, Anak ada dua. ya yang Ini seperti apa pertama sih ketika kakak tahu gitu ada masalah ini, terus melihat anak-anak juga mungkin seperti apa sih batin kakak juga gitu? ya itu yang membuat saya sangat terluka. Anak saya yang satu udah umur 11 tahun, bentar lagi masuk SMP. Sekarang zamannya bully-bully, semua orang bisa, eee,
melihat anak-anak zaman sekarang sosial media itu sangat mudah ya untuk diakses ya. Dan video ini sudah disebarkan oleh pihak sebelah sana. Tentunya sebelum saya me-repost itu sudah menyebar di mana-mana. Saya sangat-sangat teringat anak-anak saya, kalau sampai anak-anak saya yang melihat ini semua, pasti mereka sebagai anak-anak juga malu lah ya gitu, maksudnya dedinya dipegang-pegang wanita lain, terlepas dia siapa. Mungkin dianggap orang, oh dia ini orangnya memang begitu ramah. Oh tapi tidak, keluarga kami tidak menganggap itu suatu hal yang biasa gitu. Khawatir terhadap anak-anak gitu. Sangat-sangat khawatir. Justru saya sangat fokus kepada menjaga perasaan anak-anak saya nantinya gitu loh. Oke. Mungkin langkah selanjutnya apa sih Kak? Apakah nggak tahu ya, apakah dari Kakak sendiri akan seperti apa gitu ke depannya setelah ada masalah ini, ataukah memang masih bisa untuk dikomunikasikan lebih lanjut lagi seperti apa? Kalau soal ini saya cuma minta doa terbaik aja. Saya juga berdoa saya dituntun dan diberikan jalan yang terbaik sama Tuhan untuk yang terbaik untuk saya dan keluarga saya dan anak-anak saya. Terakhir, banyak nggak sih dari rekan-rekan Kakak atau mungkin keluarga gitu yang menanyakan langsung kepada Kakak? Banyak sekali, Nah itu gimana responnya? banyak sekali. Bahkan saat saya posting itu, repost itu, karena saya bukan tipe orang yang suka mencari masalah. Saya bukan troublemaker, saya selalu suka kedamaian. Jadi saat saya posting ini semuanya kaget dan semuanya langsung telepon saya. Semua dari segala penjuru telepon saya sampai saya nggak berani lihat handphone. Dalam keadaan saya tuh shaking saat itu. Saya gemetar, saya panas, saya sedih, saya menangis, saya merasa penantian saya 10 hari yang saya lihat adalah hal ini gitu. Tapi semuanya support dengan positif. Mereka menguatkan saya, mengingatkan saya, ini hal yang tidak perlu saya lakukan. Bahkan sebenarnya saya, eee, sebelum tampil di TV, saya juga sebenarnya diingatkan. Tapi saya merasa di sini saya sebagai seorang istri, seorang ibu, dan pribadi saya ingin meluruskan, di mana hal ini menurut saya udah terlalu jauh, pemikiran-pemikiran orang yang bisa berdampak banyak pada orang-orang sekitar saya, gitu. Jadi saya harus luruskan. Bukan bermaksud untuk menjatuhkan pihak J ataupun pihak suami saya, terlebih suami saya. Karena gimana pun suami saya adalah anak dari ayah dari anak saya gitu loh. Terakhir, seandainya kalau misalkan suami datang ke Kakak gitu minta maaf, mungkinkah? Saya belum tahu, dan saya saat ini pun juga belum menerima permintaan maaf dari kedua belah pihak. Tapi sebenarnya saya sudah memaafkan, eee, hanya saja mungkin saya butuh waktu untuk menyembuhkan luka saya dan saya juga harus fokus bekerja. Karena ada keluarga yang saya harus nafkahin dan ya saya harus tetap fokus bekerja, Berjuang ya berarti ya. berjuang.